Kembali di iNewsroom, pemirsa saya masih bersama dengan Bang Riza Patria dan Bang Uceng. Tadi menarik ketika Bang Uceng mengatakan jangan-jangan ada undang-undang baru yang dalam tanda kutip menjebak begitu ya, yang mengatur bagaimana presidensial threshold ini secara detail. Nah, dari pengalaman Bang Riza pernah di Komisi 2, apakah potensi-potensi seperti ini bisa terjadi, Bang Riza? Ya memang pembahasan ini kan sudah ada sejak lama ya. Banyak pengamat, praktisi hukum karena Undang-Undang Dasar 45 menghendaki 0%. Saya kira itu pendapat yang harus kita hormati dan kita hargai. Juga ingin memberi kesempatan yang sama bagi semua putra-putri bangsa untuk bisa tampil ya. Ketika itu Partai Gerindra juga sama, ingin mengikuti Undang-Undang 45 dan kita minta 0%. Namun juga kita harus jujur, 0% ini juga punya dampak ya. Dampaknya apa? Dampak positifnya tentu ada, memberi kesempatan seluas-luasnya pada seluruh putra-putri untuk bisa tampil sebagai capres maupun cawapres. Namun ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Bayangkan kalau ada 15 atau sekarang ada 18 partai, setidaknya ada 10 calon ya, tampil atau 15 calon tampil. Ya yang jadi masalah pertama, jangan sampai nanti terjadi jual beli tiket untuk capres. Akhirnya kan jadi pragmatis. Partai-partai kalau yang ingin diminta tiketnya capres cawapres harus bayar. Akhirnya kan terjadi pragmatisme ya. Kita ingin menghilangkan pragmatisme, money politik di rakyat nggak boleh terima amplop, nggak boleh terima sembako dalam pilkada, pileg maupun pilpres. Tapi para elit malah memberi contoh dengan cara nanti partai-partai kalau ingin mendapat rekomendasi dari partai untuk capres cawapres harus bayar. Itu kan tidak baik bagi demokrasi, keadilan ke depan. Ini sisi negatifnya. Akhirnya nanti semua partai nanti malah dikhawatirkan banyak partai nanti jualan tiket untuk masuk capres cawapres. Itu yang pertama negatifnya. Negatif yang kedua, kalau ada partai-partai yang sesungguhnya belum siap masuk di level nasional, memiliki perwakilan di DPR RI karena mungkin partainya masih baru, partainya belum pengalaman, belum memiliki kepengurusan yang kompeten, belum memiliki caleg-caleg yang kompeten, kemudian bisa saja secara kebetulan mendapatkan capres yang cukup potensial, gitu. Sehingga dengan ada capres yang potensial, suara capresnya cukup baik, kemudian mendongkrak suara partai tersebut yang mengusung, sekalipun tadi partainya mohon maaf cuma 0, begitu suaranya di parlemen, tapi ternyata terdongkrak akhirnya suara partai, suara pilegnya terdongkrak. Akhirnya dengan tersendirinya parlemen di tingkat nasional, provinsi, di kabupaten, mohon maaf, diisi oleh anggota-anggota legislatif, anggota dewan yang mohon maaf belum memiliki jam terbang yang baik, kira-kira begitulah. Ini juga dampak negatif yang mungkin timbul. Jadi memang ada plus minusnya atas kebijakan yang ada, namun kami dari Partai Gerindra menghormati apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Pak Prabowo selalu memberi contoh, menyampaikan harus taat pada hukum, pada aturan, pada undang-undang dasar, terlebih lagi pada perundangan yang lainnya. Oke, Bang Uceng, bagaimana kemudian seharusnya aturan turunan untuk menerjemahkan putusan MK ini agar mengantisipasi dampak-dampak yang tadi disebutkan oleh Bang Riza, Bang Uceng? Saya kira begini, sebagai sebuah hak untuk the right to be chosen, untuk menjadi kandidat, saya kira tetap silahkan 0%. Jadi jangan yang dibatasi itu pencalonannya, jangan yang dibatasi itu di presidensial threshold-nya. Tapi yang harus diperbaiki itu adalah kepartaiannya, menurut saya. Jadi syarat untuk mengikuti pemilu legislatifnya yang dibuat menjadi jauh lebih kompetitif. Itu yang membuat orang, tidak semua partai misalnya baru berdiri hari ini langsung tiba-tiba mau ikut pemilu, makanya seringkali melakukan bayar berbayar lah, atau kemudian proses
kecurangan dalam verifikasi partai lah, seperti yang terjadi di 2024 kemarin. Nah, saya kira satu yang harus kita kerjakan itu adalah memperbaiki mekanisme bagaimana partai bisa mengikuti pemilu, supaya tidak semua partai itu langsung bisa mengikuti pemilu, baru berdiri langsung bisa mengikuti pemilu. Saya kira tidak juga. Silahkan kemudian partai-partai yang sudah lebih kuat, lebih mapan, lebih punya rekam jejak, lebih punya sudah punya pengalaman, sudah punya kandidat sebelumnya di sekian banyak DPRD, misalnya DPRD tingkat 1, DPR provinsi, baru kemudian bisa mencalonkan ke pusat. Itu satu. Yang kedua, yang harus kita perbaiki adalah bagaimana memberikan penghukuman yang keras dan ketat kepada gejala jual beli perahu. Nah, kita selalu gagal mengatasi jual beli perahu, lalu kemudian kita biarkan presidensial threshold ada. Menurut saya tidak. Itu seperti tak pandai menari, lantai yang kita tuduh terjungkit. Saya kira enggak. Harusnya yang kita paksakan dan kuatkan adalah bagaimana membuat aturan, bagaimana memaksakan supaya gejala jual beli perahu itu tidak boleh terjadi. Ini kan mirip juga di pilkada. Larangan itu sudah ada, tapi kita semua tahu gejala jual beli itu masih ada. Ya, bahkan dalam beberapa putusan KPK itu kan ada tuh yang melakukan suap, yang melakukan menerima korupsi untuk membayar partai ketika mau mencalonkan di pilkada tertentu kan. Kita masih punya itu, data itu. Nah, maksud saya adalah kita tidak punya mekanisme penegakan hukum yang ketat dan memadai, memaksa pelarangan untuk jual beli perahu. Lalu kemudian karena kita tidak punya itu, kita biarkan presidensial threshold yang tinggi. Jangan, menurut saya. Biarkan presidensial threshold tetap 0%, lalu kemudian ini kita jaga. Baik. Ini yang kita jaga, pintu masuknya yang kita jaga. Dan yang ketiga adalah, kalau tadi Bang Ariza, saya kira begini, DPR itu memang tidak harus cerdas-cerdas amat, tidak harus luar biasa amat pengetahuannya. Saya kira belajar dari konteks sejarah, yang namanya parlemen itu ya memang parley, tugasnya adalah ngomong kan. Dia tidak perlu harus punya kapasitas yang luar biasa, betul. Makanya sering saya gambarkan begini, anggota DPR itu tidak perlu punya kapasitas yang sangat tinggi, tapi supporting sistemnya yang dibangun menjadi sangat kuat. Jadi DPR itu harusnya, setiap anggota DPR itu punya supporting system yang sangat memadai, yang memberikan data, analisis, menguatkan orang yang ada di atas ini. Nah, saya kira itu kritik kita selama ini, karena DPR itu orangnya tidak punya kapasitas, supporting sistemnya itu biasanya diambil dari keluarga, diambil dari teman, relasi terdekat ya. Baik. Betul. Sehingga relasinya tidak menjadi kuat. Oke, baik. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, dan tentu saja aturan teknisnya yang juga kita nantikan bersama untuk membuat ini juga bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih Bang Uceng sudah bergabung bersama kami. Bang Ariza Partia juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Bang Ariza.